Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube gue, masih bersama gue Irfan. Di video kali ini gue akan mereview sebuah buku berjudul Tiga Manula Jalan-Jalan ke Singapura. Jadi ini masih seri dari buku Tiga Manula yang digambar oleh Benny Rahmadi. Nah, di buku ini intinya menggambarkan tiga Manula, yaitu kakek Waluyo, kakek Lim, dan Sanip jalan-jalan ke Singapura. Nah, seperti apa sih kira-kira perjalanan mereka ke Singapura? Yuk, mari kita bahas langsung. Review dalamnya, tiga Manula jalan-jalan ke Singapura. Ini cover dalamnya. Nah, oke, buku Tiga Manula Jalan-Jalan ke Singapura ini sebenarnya semacam prequel ya, bukan prequel tapi perkenalan awal mengenai Tiga Manula itu sendiri. Jadi dalam pertama ini kita akan melihat perkenalan pada tokoh pertama, itu kakek Sanip, asli Betawi. Nah, kemudian ada kakek Lim, tuh keturunan Cina, tangganya si Sanip, dan kemudian Waluyo yang dari Jawa, asalnya dari Tina, seperti lihat di sini. Nah, di sini si kakek Lim itu karena dia punya bisnis yang untung banget, bisnis tablet Android yang untung, mereka akhirnya ngajak si Sanip dan Waluyo jalan-jalan Singapura. Dua-duanya kaget kan. Nah, ini saat keberangkatannya memang agak-agak lucu ya. Mau bilang udik sih juga ada, apalagi dalam pesawat. Nah, karena mereka tiba di Singapura. Nah, lo sendiri kan tahu kan, Singapura itu kan salah satu negara tangga kita kan di Asia Tenggara, sebuah pulau yang begitu ramai, terkenal banget ya kan, emang untuk tujuan wisata, belanja, dan segala macam. Dan inilah komposisi penduduknya, bisa lo lihat sendiri kan. Kemudian, nah ini tujuan orang-orang mau belanja ke Singapura, ya pergi terus belanja pertama, berobat, bisnis, dan nah ini menarikkan diri. Emang kenapa? Karena Indonesia dan Singapura itu sendiri kan sampai saat ini belum ada perjanjian ekstradisi untuk tersangka kasus korupsi. Oke, nah ini prinsip hidup orang di Singapura, lihat sendiri. Terus dibandingkan, kemudian si kakek Waluyo membandingkannya dengan prinsip hidup orang Jawa. Nah, kita lihat Singapura ada apa aja. Jelas, Merlion Park. Ini tujuan utamanya sih di Singapura itu sendiri kan, ada patung Merlion. Bagi yang udah pernah kesini tahu lah ya seperti apa Merlion Park. Panas kan? Iya panas. Singapura itu panas, sumuk. Ya, di si kakek Lim bercerita awal mulai Singapura seperti apa. Ya kan, bagi yang udah tahu kan sejarah Singapura itu sendiri kan seperti apa kan, bekas wilayah kerajaan Sriwijaya. Sudah Marina Bay Sands. Nah, ini yang terkenal banget, bahkan di film-film kayak Crazy Rich Asian juga ditampilkan. Katanya terinspirasi dari, tapi ini sebenarnya enggak, nyimpul aja. Kemudian ada Orchard Road. Ini salah satu jalan terkenal di Singapura untuk berbelanja. Bahkan orang Indonesia pun udah sering banget tahu bahas hal ini, apalagi orang-orang Jakarta. Seperti gambarannya ya. Dan ini nih yang sebenarnya gambaran ini kayak menyindir tentang si Nunun Nurbaiti ya. Nah, ini buku ini terbitkan tahun 2011, jadi masih agak match dengan situasi ya kan. Dari kita bisa lihat dari dia balon katanya ini loh. Terus kemudian kalau habis kelamaan belanja di catur kayak begini ya, ini tentang Singapura sendiri. Terus nih perbandingan situasi aja, operasi pasar minyak goreng murah dibandingkan dengan Singapura, emang agak kontras sekali ya. Singapura dan Jakarta kawasannya. Dan ini Chinatown, ini juga salah satu wilayah paling dituju di Singapura, Chinatown ini ya. Untuk kita sebagai turis Indonesia pasti akan sering kesini, bakal kesini lah ke Chinatown. Ini tempatnya unik sekali, dan ini juga banyak banget sindiran-sindiran juga kan dari kata-katanya ini semuanya. Terus kita kulinernya, apa sih kuliner khas dari Singapura? Nama nasi biryani. Nasi biryani ini emang ini sebenarnya dari India ya, karena di Singapura itu kan sendiri kan ada orang Indianya juga kan. Kemudian roti prata. Bagi yang udah pernah coba kulinernya, coba di komen di kolom di bawah ya. Kemudian ada chili crab,
terus teh tarik, pas tahu lah ya. Terus kemudian ada yang khas banget nih dari Singapura, Singapore Sling. Jadi semacam koktail khas Singapura yang terkenal seluruh dunia. Pertama kali diramu oleh seorang bartender di Long Bar Raffles Hotel tahun 1915. Coba ya bagi yang udah pernah nyoba, mau di komentar rasanya seperti apa sih Singapore Sling itu, kan ada yang belum pernah nyoba. Kemudian es krim potong, nah ini yang juga terkenal banget di Singapura, es krim Singapura ini sederhana aja sih es krim ini, cuma lihat roti tawar terus es krim potong kayak gini aja udah ya, kayak es krim ini aja, es krim SD Dundung itulah ya, disebutnya sini es krim uncle karena memang yang jual itu kan ya paman, kakek-kakek tua gitu, rata-rata harganya $1. Kalau sekarang itu $1 Singapura itu ya sekitar 10 ribuan lah ya, 90 ribuan lah. Nah ini yang paling terkenal banget kalau kita ke Singapura, di Pulau Sentosa ini letaknya Universal Studios. Ya ini makanan mungkin mahal ya karena masuk ke Universal. Ya udah foto-foto aja di belakang bola dunia Universal ini. Terus ini ada peraturan di Singapura. Udah tahu kan Singapura itulah salah satu negara kota yang terkenal banget disiplin dan bersih. Jadi jangan sembarangan ya untuk misalnya merokok atau enggak kena denda ya. Enggak mau kena denda enggak kan? Seperti ini kalau di Singapura ada tempat khususnya. Nah ini cuma semacam ini aja alternatif kalau mereka mau merokok kayak begini banget bawa tong segala macem lah. Apalagi tuh no chewing gum, fine $500 Singapore, mau nggak kan? Durian apalagi. Terus perbandingan Singapura sama Jakarta ya bisa lihat sendiri kan. Oke, ini dan kita langsung ke ini namanya Singlish, Singaporean English. Kalau yang udah pernah ke Singapura udah tahu bahasa Inggrisnya memang rada aneh karena memang campuran dari bahasa Cina, bahasa Melayu campur jadi Singlish ya. Kalau bagi yang belum terbiasa ya udah kaget aja. Jadi kalau ke Singapura sebenarnya nggak usah ngomong Inggris benar-benar deh, Inggris asalnya penting ngerti udah itu aja ya. Kemudian emang ada keran Singapura bisa minum langsung betul sekali, tapi jangan kayak begini ya. Ini di bandara ada, di tempat-tempat tertentu ada kok air minum ini. Kemudian ada, nah ini kalau orang Singapura itu kan karena mereka udah termasuk negara maju ya, jadi untuk apa-apa mereka punya kartu ini untuk akses naik transportasi umum dan segala macam keperluan publik termasuk MRT ya, namanya EZ-Link ya. Untuk EZ-Link ini sendiri bagi lo yang udah pernah kesana tahu kan pasti bahasa berlaku itu 5 tahun dan lo bisa membelinya ketika lo tiba di Bandara Changi terus kemudian naik MRT di stasiun Changi ya. Oke, nah ini MRT di Singapura. Nah mengenai MRT ini, MRT Singapura itu MRT yang pertama di Asia Tenggara, dibuka tahun 1987. Nah ini peraturannya ketika buku ini dibuat tahun 2011, memang di Indonesia itu masih ada wacana MRT. Untuk sekarang sih kita udah punya MRT, termasuk MRT Jakarta itu kan. Jadi ya boleh bilang lah kita udah punya status setara lah ya sama MRT Singapura ya, karena sama-sama udah punya MRT. Oke, kemudian ini semacam sindiran aja kalau jam waktu buku ini buat 2011 ya, memang BlackBerry yang lagi ngetrend banget, tapi kan Singapura mah nggak ada apa-apanya. Justru sana yang ngetrend tuh ya iPhone ya sampai sekarang. Kemudian ada Little India. Ini bagi yang udah pernah kesana mohon di komentar Little India seperti apa ya kan. Banyak orang India yang jelas lah namanya Little India nih. Kemudian tapi orang Singapura, emang Singapura warga negara wajib militer ya umur 17 tahun. Dan inilah anekdot ketawa-tawaannya si kakek Walio dan Sanip. Dan orang-orang Singapura emang sih negara kecil tapi mereka wajib militer juga loh. Mungkin ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah ini Singapura sendiri lihat kan. Oke, kelar. Kita review buku dari Benny Rahmadi ini yang dari
ketika mulai jalan-jalan Singapura, kita bisa melihat ternyata mereka itu berjalan-jalan ke Singapura itu ya mengalami hal unik, dan di buku ini juga banyak banget diberitakan hasil sesuatu yang unik di Singapura. Kalau orang tuh biasanya orang Indonesia ke Singapura kan bukan hanya untuk berwisata tapi juga belanja, medical check up, bahkan juga ya bisnis, cuma bisnis sama siapa nggak tahu, dan kemudian juga ya melarikan diri ya sama para koruptor. Di sini kan ada sindiran mengenai pernah ada kasus di sini, ada Doro Jatun Nunur Baiti kabur ke Singapura setelah menjadi tersangka korupsi KPK. Nah di sini buku ini ada sindiran mengenai dia, nggak tahu ya dia ngakunya medical check up tapi ternyata malah berbelanja. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan mengenai buku yang berjumlah 90 halaman ini, dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2011 ya. Jadi emang masih sebahan sama kasus itu. Kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila lo suka dengan video ini, mohon di-share ke media sosial lo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih, sampai jumpa.